dengan adanya menantu presiden ini, Mas Bobi Nasution ini dengan Pak Ahyar Nasution ini mungkin akan bertarung di Pilkada Medan. Ini menjadi perhatian nasional. TV-TV dan lain-lain, pemberitaan media-media lain ini akan menyoroti pilkada ini. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel. Obrolan bebas with Bang Ismar, obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Tokoh muda nasional asal Sumatera Utara, yaitu Abang Anda Iqbal Tanjung. Dada dulu Bang, biar santai Bang. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan Abang Anda tersebut mengenai bagaimana pilkada di Medan, Sumatera Utara, di mana pilkada ini sangat menarik karena ada menantu presiden yang akan mengikuti kontestasi tersebut, yaitu Bobi Nasution. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jangan lupa dukung terus Obras TV Channel, like, subscribe, comment, and share. Oke, Bang Iqbal, apa kabar Bang? Siap. Oke Bang, sebagai tokoh muda nasional asal Sumatera Utara, Abang bolehlah Abang memperkenalkan diri di Obras TV Channel Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Ismar sudah memberikan kesempatan. Iya Bang. Kan sebenarnya saya mengomentar ini tidak begitu relevan lah terkait, tapi sebagai anak muda asal dari Sumatera Utara yang aktif di nasional sekarang, saya pikir perlulah ya mungkin berpendapat atau mengomentari hal-hal terkait pilkada Kota Medan yang cukup menarik saat ini. Kalau perkenalkan, saya aktifnya sebagai ketua DPP PMPI juga, aktivis juga di Muhammadiyah di nasional, kemudian aktif di dunia usaha. Iya Bang, Abang sebagai tokoh yang berasal dari Sumatera Utara Bang, ini kan pilkada Medan ini menarik dibicarakan Bang, karena memang salah satu kandidat yang muncul yaitu menantu dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu Bobi Nasution. Dan Abang melihat tokoh-tokoh yang muncul di Sumatera Utara ini seperti apa Bang? Antara kan ada dua nih Bang, walaupun belum final ada dua, yaitu ada Bobi Nasution dan Ahyar Nasution gitu. Ya, terkait pilkada Medan ini ya cukup menarik perhatian kita sebagai anak Medan yang ada di nasional sekarang atau di Jakarta sekarang. Bahkan bukan hanya kita aja, bukan hanya orang Sumatera Utara aja yang cukup memperhatikan pilkada ini, tapi hampir seluruh daerah pun ini sangat menyoroti terkait pilkada ini. Saya rasa ini kesempatan juga bagi Medan, peluang Kota Medan dengan adanya menantu presiden ini, Mas Bobi Nasution ini dengan Pak Ahyar Nasution ini mungkin akan bertarung di Pilkada Medan. Ini menjadi perhatian nasional. TV-TV dan lain-lain, pemberitaan media-media lain ini akan menyoroti pilkada ini. Dan ini sangat menarik perhatian publik lah, terutama kita sebagai anak Medan atau anak Sumatera Utara yang ada di saat ini. Ini khusus buat Ahyar Nasution, kan ini wakil dan pernah juga menjabat sebagai PLT wali kota lah Bang. Ini Abang melihat Bapak Ahyar ini seperti apa Bang? Kan dia sudah menjadi wakil sebelumnya dan pernah juga menjadi PLT. Apa motivasi dari Abangnya Bang lihat mencalonkan diri kembali di pilkada ini Bang? Ya, kalau Pak Ahyar saya rasa itu justru kesempatan dia juga dalam maju sebagai calon wali kota Medan saat ini kembali, karena beliau juga kan sebelumnya sebagai PLT wali kota Medan. Posisinya juga sekarang kan beliau hanya sekedar PLT hingga sekarang, bahkan belum definitif. Nah, dengan adanya pilkada ini justru kan ini menjadi kesempatan beliau juga untuk menyempurnakan mungkin program-program yang dulu dia punya mungkin belum tercapai sepenuhnya, dan mungkin kesempatan ke depannya menjadi kesempatan dia untuk menyempurnakannya, untuk
lebih baik. Jadi ya beliau juga sangat berpotensial juga dalam pilkada ini, karena biasa dalam kontestasi pilkada itu incumbent itu juga menjadi perhatian partai politik juga yang mungkin punya peluang untuk menang gitu. Ya, itu Bang, ini khusus Bobi Nasution lah Bang. Kan Bobi Nasution itu menantu dari Bapak Jokowi. Abang melihat motivasi dari Bobi Nasution, kan dia sebagai menantu presiden sebenarnya gampang saja sih untuk meminta jabatan-jabatan atau posisi-posisi strategis di pemerintahan. Tapi lain sisi dia ini mencalonkan diri Bang. Kenapa? Kan tinggal minta aja ke Bapak Presiden. Abang lihat motivasi terbesar dari Bobi Nasution apa Bang mencalonkan diri ini? Ya, saya pikir sama seperti tadi Bang Isma sampaikan, Mas Bobi ini kan pasti punya kesempatan ya untuk mengisi pejabat-pejabat publik atau baik komisaris dan lain-lain. Mungkin dia punya saja kesempatan karena beliau adalah menantu seorang presiden. Tapi justru kenapa dia malah memilih maju sebagai wali kota Medan, ya kan? Kalau saya rasa ini juga bagian dari impian dia mungkin sebagai anak muda yang berasal dari kota Medan yang juga sekarang memiliki kapasitas dan momentum untuk membesarkan kota Medan tersebut. Jadi ya itu saya pikir hal yang sah-sah saja ketika orang mempunyai momentum dan kesempatan, dan saatnya inilah dia untuk bisa tampil untuk mewujudkan impian dia yang mungkin bagian dari impian dia untuk membesarkan asal kota dia berasal gitu. Masih Bobi Nasution Bang ini Bang. Kan kalau saya lah pribadi melihat Bobi Nasution itu kan masih minim pengalaman Bang, misalnya di dunia perpolitikan lah Bang. Apakah nanti kita tahu sendirilah kota Medan itu kan sangat rumit lah birokrasinya Bang. Apakah Bobi Nasution sanggup Bang untuk mengikuti birokrasi yang ada di kota Medan itu Bang? Ya kalau kesanggupan ya itu relatif ya. Semua orang kita harapkan semua pasti harus punya kesempatan kan untuk melakukan sesuatu. Kalau dia tidak mencoba hal ini, ya kapan dia punya pengalaman? Nah, apalagi dia sosok anak muda, ya kan? Justru dengan sosok anak muda ini, kesempatan dia untuk lebih berpengalaman akan semakin lebih baik. Nah, selain dia mungkin tadi dianggap belum berpengalaman dan lain-lain, justru bagi saya itu bukan hal yang masalah. Orang juga menjabat jadi menteri yang saat ini atau presiden dan lain-lain, sebelumnya juga belum pernah jadi menteri atau belum pernah menjadi pejabat sebelumnya. Nah, jadi pengalaman itu ya pernah saya juga mendengar cerita kan, misalnya presiden ini menunjukkan seorang ini jadi menteri ini mungkin tidak mau karena dia nggak punya pengalaman. Ya justru dari situlah dia harus punya pengalaman untuk menjadi seorang pejabat publik. Sebenarnya pengalaman itu tidak menentukan kapasitas dia lah Bang ya. Iya. Jadi bukan menjadi syarat utama gitu Bang. Apa gimana? Pengalaman itu penting, tapi yang lebih penting adalah momentum dia yang dia mungkin punya cita-cita, keinginan kota itu bisa lebih baik kembali. Dia punya cita-cita ingin kota yang dia pimpin menjadi suatu perhatian yang sangat luar biasa. Medan mungkin lebih asri dan lain-lain, mungkin dia punya impian tersebut. Oke Bang Iqbal, pertanyaan terakhir, statement terakhir buat Abang sebagai tokoh nasional asal Sumatera Utara untuk siapapun nanti yang terpilih sebagai wali kota Medan. Statement terakhir, saran-saran Abang kepada yang terpilih nanti apa Bang Iqbal? Ya kita harapkan ya sebagai anak Medan yang ada di Jakarta sekarang, saya rasa
harapan kita mungkin terutama Medan ini ya janganlah dijadikan sebagai image kota yang ya banyak korupsinya dan lain-lain. Ini harus kita bersihkan dan kita rapikan kembali. Kemudian yang kedua, saya rasa Medan itu harus menjadi kota yang asri lah, yang nyaman, yang justru tempat orang berwisata, berpariwisata juga orang senang, menjadi kota Medan pilihan dalam kunjungan wisata dan lain-lain. Ini kan juga akan membantu pendapatan daerah juga ketika wisatawan dari luar banyak peduli dan perhatian terhadap kota ini. Apalagi kota ini kota yang dianggap kota terbesar lah di Indonesia. Tapi dibandingkan dengan kota-kota lain, kalau kita bisa melihat kota ini masih agak sedikit semeraut, baik dari sumber daya masyarakatnya, baik lingkungan dan pejabat publiknya. Saya rasa ini juga penting diperbaiki oleh para kandidat nanti yang akan bertarung di Kota Medan. Oke, kawan Mengismar, begitu tadi obrolan singkat kita dengan Abang Anda Iqbal Tanjung, salah satu tokoh nasional asal Sumatera Utara. Mudah-mudahan dari obrolan singkat ini dapat memberikan manfaat buat kawan Mengismar dimanapun berada, bahwa siapapun nanti yang terpilih sebagai wali kota Medan agar lebih memperbaiki citra kota Medan, jangan citra kota Medan yang sering kali dikaitkan sebagai sarang korupsi, dan kota Medan menjadi salah satu kota yang asri. Oke kawan Mengismar, jangan lupa dukung terus Obras TV channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih kawan atas waktunya. Thank you.